Baik, bisa ditunjukkan Pak, bisa dilihat terlebih dahulu, masih tersegel. Saya yang akan membuka dan membacakan pertanyaan. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali atau menuju podium boleh. Saya tutup kembali. Ya, ini masih tersegel dan bersifat rahasia. Saya akan membuka amplopnya. Baik. Silakan Bapak untuk berdiri, bersiap-siap menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Baik, mohon disimak baik-baik Bapak pertanyaannya. Lahan pertanian semakin berkurang sebagai akibat meningkatnya pembangunan fisik. Padahal ia mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sementara pembangunan fisik hanya mampu menyerap sedikit tenaga kerja manusia karena lebih banyak dikerjakan oleh teknologi. Selain itu, muncul fenomena generasi muda yang merasa pesimis dengan pertanian. Pertanyaannya, apa yang saudara lakukan untuk menyangga lapangan pekerjaan para petani yang kehilangan lahannya? Di sisi lain, pembangunan fisik harus tetap berjalan dan bagaimana menghadirkan motivasi agar generasi muda tertarik ke dunia pertanian. Baik, sudah mengerti Bapak? Sudah siap? Baik, waktu Anda menjawab yaitu 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Baik, hukum alam memang selalu membuat lahan kurang karena hanya jumlah penduduk dan sebagainya. Maka langkah yang harus diberikan agar produktivitas pertanian tetap terjaga adalah dengan intensifikasi lahan. Jadi meningkatkan lahan yang ada untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, kita harus berani memasukkan industri di dalam pertanian. Dengan memasukkan industri dalam pertanian, maka petani tidak hanya menjual hasil-hasil pertanian yang mentah, tetapi dia juga bisa meningkatkan nilainya, nilai tambah dari hasil-hasil pertanian. Sekaligus dengan industrialisasi sektor pertanian, maka anak-anak muda yang mungkin selama ini kurang tertarik dengan sektor pertanian ini akan menjadi tertarik. Itulah sebab salah satu program kami di dalam 5 tahun mendatang adalah dengan menjadikan desa atau membangun apa yang kita sebut sebagai desa digital. Dengan desa digital itu, maka anak-anak muda akan terlibat secara langsung, tertarik, dan karenanya itu juga sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Melalui desa digital ini, produk-produk dari desa, apakah dia produk pertanian, apakah dia produk pertanian yang sudah disertifikasi atau sudah ditingkatkan nilainya, itu dapat dijual melalui platform-platform digital yang ada. Misalnya melalui online dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, maka menjawab tantangan akan berkurangnya lahan produksi pertanian sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Terima kasih. Baik, waktu habis, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1, silakan untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Baik, silakan menuju podium. Baik, terima kasih. Sebentar Bapak, menuju ke podium moderator. terlebih dahulu. Baik. Pertama, berdasarkan data yang kami terima, upaya pemerintah untuk mensejahterakan petani rasanya belum cukup hari ini. Jadi selama 5 tahun rasanya Pak Ipong belum berpihak kepada pertanian. Buktinya di tabel ini, pertanian, kebutuhan dan perikanan mengalami penurunan hanya 0,17%. Padahal itu adalah penyumbang terbesar pada PDRB. Di angka ini saja sudah menyumbang PDRB 26%. Apalagi kemudian jika digenjot akan mampu luar biasa. Hari ini pupuk-pupuk juga langka. Seperti apa pemerintah hari ini menghadapi hal yang seperti ini? Padahal Bapak ini sudah memimpin selama 5 tahun. Tentu visi misi Bapak akan nyambung dong. Ini data yang saya terima sehingga kemudian ini pertumbuhan ekonomi juga menurun.
karena pertanian menurun. Ini kita ada di paling bawah di kisaran di kawasan. Paling merah ini Ponorogo. Ini data ya Bos. Sehingga kemudian bagaimana Saudara Bupati Mas Ipong bisa menjelaskan terkait tersebut. Matur sembah nuwun. Masih ada waktu Bapak ingin menambahkan? Masih ada waktu 13 detik? Cukup, sudah. Baik, terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menanggapi tanggapan yang diberikan. Waktu Anda yaitu 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Saya rasa berbicara tentang apakah sebuah pembangunan itu meningkat atau menurun, itu harus berdasarkan angka. Karena yang membedakan kita dengan kebanyakan orang, karena kita ini kan semua pemimpin, kita ini semua calon pemimpin, maka kita harus berbicara dengan data. Kalau pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini, yang turun bukan hanya Ponorogo, tapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Artinya karena pandemi COVID-19 ini memang ekonomi mengalami pertumbuhan yang menurun. Begitu juga dengan pengadaan atau bantuan pupuk bersubsidi. Pemerintah pusat memang mengurangi jumlah bantuan pupuk bersubsidi karena pandemi COVID-19 ini. Untungnya kami pemerintah Ponorogo dalam 5 tahun ini memberikan bantuan pupuk organik cair kepada para petani. Sehingga dengan demikian maka petani tidak atau paling tidak mengurangi kesengsaraannya terhadap kelangkaan pupuk ini. Dan itu dibuktikan nilai tukar petani dibandingkan tahun 2015, tahun 2019 kemarin naik dari 100 menjadi 115. Begitu juga dengan produksi. Tahun 2019 kemarin naik 75.000 ton. Baik, waktu habis Bapak, terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 1 silakan untuk kembali menanggapi tanggapan yang sudah diberikan. Waktu Anda sama 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Pak Ipong, biar indah. Saya kemarin belajar kepada Mbak Lurah Barno. Mbak Lurah Barno itu adalah lurah Beringinan. Kalau kemudian Pak Ipong mengatakan PUJ itu penting, Mbak Barno itu mampu memproduksi pupuk cair seperti yang hari ini dibagikan kepada masyarakat hanya dengan 2.000 per liter. Sementara pemerintah menganggarkan setiap tahunnya itu 30 miliar. Hampir kalau selama 5 tahun berarti 30 kali 150 miliar hanya untuk pupuk cair. Kita hitung saja barangkali misalnya 2.000 dibanding dengan yang hari ini dilelang menang orang mana itu kemudian jumlahnya menjadi 116.000 per botol. Padahal kita produksi anak negeri bisa 2.000 per liter dengan kualitas yang sama. Kenapa tidak diberikan kepada per desa saja? Misalnya begini, jika 30 juta per tahun itu sebanding dengan 30 miliar per tahun sebanding dengan 100 juta per desa. Kenapa tidak diberikan kepada desa saja, biar desa anak-anak muda bisa berkreatif, kemudian mendatangkan para ahli untuk membentuk pupuk cair sendiri, membuat sendiri, sehingga semua desa rata. Bayangkan kalau kita produksi dengan HPP 2.000 per liter, maka setiap rumah tangga akan mendapatkan 50 liter. Berarti wah, kalau dikumpulkan Ponorogo bisa renang di pupuk POC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tadi tanggapan yang sudah diberikan. Kemudian di sesi yang berikutnya, dengan kesempatan yang sama saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan. Silakan untuk berdiri Bapak, untuk mengambil 1 buah pertanyaan yang sudah disusun oleh tim penyusun materi. Baik, ditunjukkan terlebih dahulu, masih tersegel. Boleh dicek dulu Pak? Ya. Terima kasih, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah diambil. Saya akan buka terlebih dahulu. Baik, mohon disimak baik-baik Pak pertanyaannya. Sekarang ini dunia memasuki era disrupsi atau perubahan dahsyat yang disebut era 4.0 atau 4.0. Perubahan dahsyat itu terjadi karena pengaruh teknologi digital. Siapa saja yang tidak menggunakan teknologi digital akan ketinggalan zaman. Di Ponorogo, pebisnis online mulai merebak.
Seseorang yang akan membeli kebutuhan sehari-hari cukup memesan secara online dari rumah. Di sisi lain, para pebisnis tradisional yang mayoritas tidak melek teknologi akan tertinggal. Pertanyaannya, apa yang saudara tawarkan agar pebisnis yang tidak melek teknologi itu tetap terjaga dan bahkan bisa meningkatkan omset dan profitnya? Di sisi lain, pebisnis online tetap terjaga sehingga mampu bersaing dengan pebisnis dari luar Ponorogo. Baik, silahkan menuju ke podium dulu Pak untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang akan diberikan yaitu 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Dalam visi misi kami ada pemuda hebat dan UMKM hebat. Di situ sudah memasuki era digital yang era revolusi industri 4.0 tadi. Kemudian kami ingin semua produk desa, yang produk dusun, itu akan ada pemuda yang berkoloni, satu dusun, satu usaha, sehingga produk-produk UMKM yang ada di desa itu bisa dipasang oleh marketplace oleh anak-anak muda. Dengan demikian maka yang tidak paham teknologi, yang tidak melek teknologi, dibantu anak-anak muda sambil menyiapkan bonus demografi manakala ada ledakan lulusan yang belum kerja, sehingga kami sudah siapkan tiap dukuh ada usaha desa. Kemudian yang kedua adalah UMKM hebat. Kami ingin kemudian agar UMKM ini di samping online, kami juga ada pasar offline, sehingga kami programkan di situ namanya Circle B. Circle B adalah memutar UMKM Rayun kita putar ke Sukorejo kita putar ke Gelang kita putar ke Soko, ke Pulung, ke Pudak. Dengan demikian maka produktivitas akan tinggi dan kemudian melibatkan BUMDes. Dengan demikian maka secara tidak langsung yang melek teknologi akan aman, pemuda dapat bekerja, UMKM jalan. Dengan demikian ekonomi terangkat tumbuh dari bawah dan uang beredar di bawah agak bagus, kesejahteraan tumbuh dari bawah. Itulah yang akan kami canangkan bersama Bunda Lisdarita. Maka UKM hebat, pemuda hebat menjadi jawaban dari atas pertanyaan mendekati dan menghadapi revolusi poin 4.0. Itulah, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Sudah? Baik, terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menanggapi jawaban yang sudah disampaikan. Waktu Anda yaitu 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Apa yang ditanya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Giri atau Paslon 01 tidak nyambung saya lihat. Jadi yang ditanya itu bagaimana upayanya mengatasi katakanlah misalnya melek teknologi terhadap era 4.0 atau era digitalisasi. Yang tadi disampaikan itu lebih banyak menyangkut masalah cita-cita atau mimpi atau apa yang mau dicapai. Tapi programnya tadi tidak saya dengar. Kalau kita berbicara tentang usaha-usaha di desa, sekarang ini sudah jalan dan hebat-hebat mereka. Kita kenal ada produk anak panah di Singkil. Kita kenal ada produk yang tadi disampaikan misalnya pupuk organik di Beringinan. Kita kenal misalnya ada produk cincau itu janggelan yang sudah go nasional bahkan go internasional di seluruh kecamatan Selaung, kecamatan Ngerayun. Itu semua mereka sudah hebat-hebat. Jadi tinggal bagaimana mereka kita bantu untuk menjadi produk-produk yang digital. Makanya pembangunan desa digital menjadi sangat penting. Jadi saya rasa Paslon 01 tidak menjawab apa yang ditanyakan. Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Baik, pasangan calon nomor urut 1 silakan untuk menanggapi tanggapan yang sudah disampaikan. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Saya sambil melengkapi yang tadi, UMKM hebat dan pemuda hebat, ini kami desain untuk menyongsong agar kemudian ini luar biasa. Hari ini barangkali Pak Ipong sudah melakukan tapi belum sampai terasa ke desa, sehingga contoh Pudak itu kita punya susu yang luar biasa. Produk susu Pudak itu kualitasnya dahsyat dan luar biasa. Tapi hari ini belum hadir pemerintah di sana. Kayak saya kemarin ke Pudak
kemudian disambati para peternak susu sapi budak, Pak ini gimana bahan konsentrat mahal, pakan mahal, kami ingin kelak kemudian ini menjadi diversifikasi usaha, tidak hanya susu dijual susu, tapi susu dijual keju, susu dijual susu kemasan, dijual yogurt. Kami akan mendatangkan ahli agar kemudian pemuda-pemuda desa akan mampu kemudian memproduksi sendiri. Kualitas susu budak luar biasa, sehingga kemudian kami kelak pengangguran akan terkurangi, kemudian kami bisa menekan angka pekerja migran, tapi di negara ini sudah ada pekerjaan yang layak sehingga tidak mimpi lagi ke luar negeri, tetap dan kemudian UMKM yang ada ini usul dari Bunda kita masukkan kepada waralaba yang sudah ada. Jadi waralaba yang ada di Ponorogo wajib memajang UMKM sebagai produk lokal, sehingga kemudian dengan demikian maka produk lokal kita agak bergengsi. Terima kasih, ini sudah titit, suaranya nggak dengar, saya ngomong pun percuma. Baik, terima kasih. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi apa yang sudah disampaikan. Waktunya sama, 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya rasa poin pertanyaannya adalah tentang digitalisasi atau online di Ponorogo ini. Jadi kita tidak berbicara tentang susu budak, tidak berbicara tentang janggelan, pupuk dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana usaha-usaha yang ada di Ponorogo ini mampu menyongsong era 4.0 atau era 4.0, di mana ke depan yang namanya digitalisasi sudah merupakan kebutuhan. Jadi programnya apa? Dalam rangka untuk mendidik, untuk memberitahukan kepada masyarakat agar supaya dia melek teknologi. Karenanya kalau di dalam program kami cukup jelas disebutkan bahwa akan membangun desa digital di seluruh Ponorogo. Untuk apa desa digital ini? Untuk menyongsong era 4.0 tadi. Untuk menyongsong itu agar apa? Agar supaya usaha-usaha yang sekarang ada di Ponorogo yang juga sudah hebat, BUMDes yang juga sudah hebat, itu mampu menyesuaikan diri dengan adanya desa digital tersebut, mampu membuka lapangan pekerjaan, mampu menarik minat anak-anak muda supaya dia tidak keluar Ponorogo sehingga membuka lapangan kerja. Terima kasih. Baik, waktu habis, terima kasih. Baik, hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, kita sudah menyimak begitu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, kemudian sudah dijawab oleh masing-masing pasangan calon mengenai tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di segmen berikutnya, kita akan kembali dengan pendalaman